Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrew Mabruri, mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Informatika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek saya untuk klasifikasi sinyal EKG. Judul proyek saya adalah klasifikasi aritmia EKG menggunakan pendekatan hybrid 1D CNN dan SVM. Proyek ini merupakan bagian dari sesi mata kuliah pengenalan pola di mana kami diminta untuk mengeksplorasi pengolahan data gelombang medis, khususnya sinyal EKG, dan mengembangkan model klasifikasi berbasis machine learning. Saya menggunakan dataset publik dari MIT BIH Arrhythmia Database yang tersedia di Psionet. Dataset ini berisi sinyal EKG yang telah disegmentasi menjadi heartbeat berdurasi 187 sampel per detak dengan label 0 sampai 4 untuk 5 jenis irama jantung, yaitu normal beat, supraventricular entropic beat, ventricular entropic beat, fusion beat, dan unknown beat. Saya memuat dataset MIT BIH Train CSV dan MIT BIH Test CSV dan menggabungkan dataset tersebut untuk keperluan visualisasi awal. Langkah pertama adalah memahami distribusi kelas visualisasi bar chart. Visualisasi bar chart ini menunjukkan bahwa kelas normal sangat dominan dibanding kelas lain, terutama kelas pasien dan unknown yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Kemudian, saya juga memplot bentuk gelombang EKG rata-rata per kelas. Ini membantu untuk memahami pola karakteristik masing-masing detak jantung sebelum kita masuk ke tahap pemodelan. Selanjutnya, saya melakukan preprocessing, membagi data menjadi training, validasi, dan test set, serta melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Kemudian, saya membangun model 1D CNN sebagai ekstraktor fitur. Arsitektur CNN terdiri dari 3 blok: konvensional 1D, dan max pooling, dan dropout. Output dari CNN ini adalah vektor fitur berdimensi 5888 per sampel yang akan digunakan untuk klasifikasi. Salah satu pertanyaan umum adalah kenapa perlu flatten meskipun input CNN 1D? Jawabannya karena input CNN masih berupa tensor 2 dimensi per sampel, yaitu time step X channels, sedangkan SVM hanya menerima input berupa vektor 1 dimensi. Lalu, hasil ekstraksi fitur dari CNN kemudian diinputkan ke model support vector mesin dari scikit-learn dengan kernel RBF parameter C1 dan gamma scale. Saya juga menggunakan class weight balance karena dataset ini sangat tidak seimbang. Setelah pelatihan, saya evaluasi model pada data validasi dan tes menggunakan metrik akurasi, precision, recall, advanced score, dan confusion matrix. Namun, di sini saya sedang mengeksekusi program tersebut dan dibutuhkan waktu yang lama karena dataset tersebut sangatlah besar. Secara umum, pendekatan hybrid CNN dan SVM ini memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama itu CNN efektif sebagai vektor ekstraktor dari sinyal waktu, yaitu sinyal sequential data. Lalu SVM bekerja sangat baik untuk klasifikasi dengan margin maksimal, terutama setelah fitur dinormalisasi. Namun ada beberapa tantangan juga, yaitu ketidakseimbangan kelas menyebabkan hasil prediksi bias terhadap kelas mayoritas. Model belum dilengkapi dengan noise filtering di processing awal. Performa bisa lebih baik jika dilakukan planning hyperparameter SVM dan arsitektur CNN. Melalui proyek ini, saya belajar banyak tentang cara kerja klasifikasi sinyal biomedis, pentingnya pemahaman processing data EKG, serta bagaimana menggabungkan deep learning dan machine learning tradisional dalam satu pipeline.
Saya juga menyadari bahwa pemodelan sinyal biomedis bukan hanya soal akurasi tinggi, tapi juga harus mempertimbangkan interpretabilitas dan generalisasi model. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga proyek ini bisa menjadi inspirasi untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang biomedis dan deep learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.